Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum saya jelaskan materi selanjutnya, perlu kalian ketahui, saya akan sampaikan tujuan pelajaran yang harus kalian kuasai setelah mempelajari ini selesai. Yang pertama adalah kalian nanti bisa menunjukkan tata cara sholat jamak qashar. Yang kedua adalah melaksanakan sholat jamak qashar. Yang ketiga adalah menjelaskan pengertian sholat jamak qashar, menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar. Yang kelima adalah menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak qashar. Yang keenam adalah menunjukkan contoh tata cara sholat jamak qashar. Dan yang terakhir adalah bisa mempraktekkan sholat jamak qashar. Oke, kita masuk bab berikutnya, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak qashar. Bab yang kita bahas hari ini, ya. Ketentuannya bagaimana sholat jamak itu? Yang pertama, sholat jamak adalah ketentuannya sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan, ya. Maksudnya bagaimana? Dimaksud sholat jamak, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Inilah ketentuannya dari sholat jamak. Sholat dua fardu yang dijadikan jadi satu waktu. Dalilnya apa? Di sini dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Muslim, ya, dari Anas radhiyallahu an. Di situ yang isinya menjelaskan bahwa pada saat itu beliau Rasulullah dalam hendak perjalanan, beliau melaksanakan sholat duhur dan asar di waktu asar karena beliau berangkat sebelum duhur. Di sini adalah macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada dua macam, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu dikerjakan di waktu sholat fardu yang pertama, sedangkan sholat jamak takhir itu dikerjakan di waktu sholat yang kedua atau sholat yang terakhir. Ini adalah sholat jamak takhir, ini ya. Nih. Yang berikutnya adalah syarat sholat jamak. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, di sini jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Yang kedua adalah perjalanan bukan bertujuan maksiat atau dilakukan untuk tujuan baik dan sakit atau dalam kesulitan. Yang berikutnya sholat yang dijamak sholat adaan tunai. Yang berikutnya adalah ketentuan sholat qashar. Nah, sholat qashar itu apa? Sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat duhur, asar, dan isya. Ini ketentuan dari sholat qashar. Ya, tadi tentang sholat jamak, ini tentang sholat qashar. Berarti meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalilnya sholat qashar di sini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 101, ya. Di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa jika mau sholat diserang oleh orang kafir, boleh sholatnya di qashar, yaitu diringkas menjadi 2 rakaat, gitu ya. Tuh, atau diserang musuh yang lainnya, mungkin dalam perang bagaimana, itu boleh di qashar sholatnya. Nah, yang berikutnya adalah niatnya bagaimana sholat jamak qashar. Ya, ini kalau niatnya sholat jamak, yang pertama adalah saya berniat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat qashar itu saya niat sholat duhur 2 rakaat di qashar karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah niat sholat jamak qashar, saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar dan seterusnya, ya. Yang berikutnya hikmah sholat jamak qashar, yaitu yang pertama adalah meringankan atau memudahkan umat Islam untuk menunaikan sholat dalam perjalanan.
Yang kedua, tanda kasih sayang Allah kepada manusia. Yang ketiga adalah supaya sholat fardu dapat dilaksanakan dalam apa keadaan sekalipun. Ya. Pada dalam keadaan apapun tetap harus melaksanakan sholat fardu. Ini saking pentingnya sholat fardu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran materi hari ini. Kita akan menjelaskan lebih kompleks lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.